Presiden Zuoskul berkata dengan suara dingin. Menurutnya, master seperti Qin Chen tidak akan pernah kekurangan kristal kekaisaran selama dia mengetahui kecerdasan lawan. Dia dapat menargetkan Qin Chen tanpa mengkhawatirkan kecelakaan apapun. Adapun informasi tentang pohon ilahi Wukong. Presiden Zuoskul menghela nafas dalam hatinya, keluarga Luo telah diambil alih oleh orang-orang dari tanah suci Tei. Saya khawatir masyarakat tengkorak dan tulang, akan dapat memperoleh harta karun ini sendirian. Menara Tianwei meskipun merupakan organisasi pembunuh, setidaknya ia memiliki reputasi yang baik. Jika kita bekerja sama dengan Tianwei Lu, pohon ilahi Wukong secara alami tidak akan lepas dari genggaman. Saya laut, meskipun organisasi pembunuh itu dibenci, setidaknya mereka ingin melakukan ini. Anda harus berbicara tentang nilai kredit lebih besar dari apapun. Sebagai kekuatan terkenal di seluruh lautan alam semesta, Presiden Zuoskul tidak khawatir Menara Tianwei akan menghancurkan kredibilitas yang telah dia bangun selama bertahun-tahun demi pohon ilahi Wukong. Sekarang kita tinggal menunggu beritanya. Presiden Zuoskul melontarkan niat membunuh di matanya, mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba menghilang. Jauh di dalam Menara Tianwei. Pada saat ini, bayangan hitam melintas dan masuk ke sebuah ruangan sederhana. Seluruh ruangan kosong kecuali kasur di tengahnya. Di atas kasur, seorang pria muda duduk bersila dengan mata tertutup. Di kakinya, ada pedang kuno. Bayangan hitam muncul, dan segera membungkuk kepada pemuda itu dan memberi hormat, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan muda, mengapa saya harus menyetujui tengkorak Zuo untuk 50.000 kristal kaisar?" Menara Tianwei. Mendengar ini, pemuda itu membuka matanya, dan sambaran petir keluar dari matanya. Bayangan itu buru-buru menundukkan kepalanya. Di bawah tatapan pemuda itu, kulitnya merasakan sedikit sensasi kesemutan. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hatinya, kekuatan tuan muda semakin menakutkan. Mata pemuda itu acuh tak acuh dan dia berkata dengan tenang, "Tidakkah menurutmu pemimpin jalan luar angkasa itu sangat hebat? Cocok untuk bergabung dengan Menara Tianwei kami?" Hei Ying terkejut. Jalan luar angkasa adalah jalan laut kosmik yang paling cocok untuk pembunuhan. Jika bakat seperti itu dapat ditemukan, itu akan bermanfaat bagi Menara Tianwei kita. Terlebih lagi, informasi yang dikatakan Presiden Zuoskul, ini poster mungkin jika pemahaman dapat diperoleh, itu akan sangat bermanfaat bagi pemilik ini. Murid He Ying menyusut, warisan Tuan Muda sangat luar biasa, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Tuan Muda. Bawahanku mengerti, tapi siapa yang harus dikirim? Kirim saja Ying Yi. Dalam hal kekuatan dan kemampuan melarikan diri, di antara banyak pembunuh di Menara Tianwei kita, Ying Yi tidak ada duanya. Bisakah kota Nanyuan bertahan? Dia tidak memiliki banyak orang, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil tindakan dan menguji kekuatan Qin Chen. Pemuda itu berkata dengan tenang. Black Shadow mengerutkan kening, Ying Yi masih menjalankan misi. Panggil saja dia. Pemuda itu berkata dengan tenang. Ya. Bayangan itu memberi hormat dan diam-diam menghela nafas lega. Jika Ying Yi mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Pasti mudah untuk mengetahui kekuatan lawan. 50.000 kristal kaisar ini setara dengan mendapatkannya secara gratis. Bab 5774, memperbaiki cacat. Segera, bayangan hitam itu berbalik dan mengatur tugasnya. Laut Semesta Selatan, Bidang Bintang Kuno. Di bidang bintang ini terdapat suku kuno yang tumbuh subur dan menguasai pengoperasian seluruh bidang bintang. Mereka mengagumi kekuatan primitif dan selalu menjalani kehidupan pertapa. Mereka juga memiliki reputasi yang unik di antara bintang laut di alam semesta selatan. Namun, pada saat ini, seluruh suku dipenuhi dengan jeritan dan jeritan. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan bayangan hitam dibantai di mana-mana di dalam suku tersebut. Kemanapun bayangan hitam ini lewat, banyak anggota suku yang kuat berteriak kesakitan. Di tanah, makhluk suku yang tak terhitung jumlahnya tergeletak padat, dengan lubang darah yang dalam di antara alis mereka, mata mereka melebar, dan mereka menolak untuk beristirahat dalam diam. Entah mereka tua, lemah, perempuan, anak-anak, laki-laki, perempuan, atau anak-anak, mereka semua terbaring di sana, tak bernyawa.
Dalam sekejap, seluruh suku terdiam, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat berdiri. Berdengung. Setelah pertempuran, dari langit dan bumi suku yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam yang telah membantai makhluk suku dengan gila-gilaan terbang dengan cepat. Seperti burung layang-layang terbang yang kembali ke sarangnya, mereka berkumpul bersama dalam sekejap dan berubah menjadi sosok yang memegang benda tajam. Matanya memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Api membubung ke langit, dan sosok hitam itu memandang dengan acuh tak acuh pada mayat-mayat di tanah di depannya, matanya setenang es, tanpa sedikit pun emosi. Orang-orang di wilayah bintang Purcell benar-benar idiot. Serahkan saja inti bintangnya dengan patuh. Mereka dapat bermigrasi ke wilayah bintang lain untuk bertahan hidup. Saya harus melindungi kekuatan primitif. Saya membuang begitu banyak waktu dan membantai seluruh kelompok etnis. Bayangan hitam itu memegang inti bintang transparan berwarna biru di tangan kanannya. Ada aliran cahaya seperti langit berbintang yang mengalir di inti bintang, mekar dengan cahaya terang. Inti bintang adalah inti dari bidang bintang dan sangat berharga. Terutama inti bintang wilayah bintang Purcell, yang didukung oleh kelompok etnis kuno ini sepanjang tahun, memiliki jejak keilahian, dan bahkan lebih berharga. Jika dijual, nilainya setidaknya mendekati 6 digit kristal kaisar. Namun, ini tidak membuang-buang waktu. Kekuatan ilahi dari kelompok etnis ini juga memiliki beberapa manfaat bagi seni ilahi 10.000 bayangan saya. Kekuatan ilahi dari ratusan juta makhluk sudah cukup untuk membuat beberapa kemajuan dalam jiwa saya dan budidaya. Sayangnya, terlalu sulit untuk memasuki alam kaisar tahap akhir. Dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Berkat saya bergabung dengan Menara Tianwei selama bertahun-tahun, meskipun tangan saya penuh darah, saya masih mendapatkan beberapa sumber daya. Ini sayang sekali. Dengan latihan Tianwei Lu, menerobos bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. He Ying menghela nafas. Budidaya itu sulit. Tanpa latar belakang dan sumber daya yang cukup, terlalu sulit untuk menonjol dari orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Poster itu berjanji kepada saya bahwa jika saya dapat mengumpulkan cukup banyak pahala, dia akan merekomendasikan saya untuk pergi ke pelatihan Tianwei Tian di markas besar laut semesta. Di tempat di mana para penguasa laut semesta yang tak ada habisnya berkumpul, saya mungkin dapat mengubah dan memasuki tahap akhir Kaisar Agung. Hei, Ying menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi pembunuh terkenal di Menara Tianwei kota Nanyuan. Bahkan dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk berdiri sendiri dan menghabiskan banyak zaman untuk membangun salah satu dari 10 kekuatan gelap yang mirip dengan Skull and Bones Society. Namun dia tahu tekadnya, tujuannya bukanlah untuk menetap di sudut kota Nanyuan, tetapi untuk memasuki lautan luas alam semesta dan menjadi mendiang kaisar, kaisar puncak, atau bahkan kaisar dewa legendaris. Yang memegang kekuasaan tertinggi. He Ying membalikkan tangannya dan mengambil sebuah token. Ini adalah token misi khusus Gedung Tianwei. Kota Nanyuan, Qin Chen. Dengan satu gerakan, dia mengambil hati Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan dari masyarakat tengkorak dan tulang. Seekor binatang komodo memanggilnya Tuan. Dia pernah berperang melawan Presiden Zuo Skull dan tidak takut pada satu sama lain. Poster Anda ingin saya mengetahui kekuatan lawan. He Ying menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka tuan rumah benar-benar memberi saya tugas seperti itu. Biarkan saya menguji kekuatan lawan, beri aku tugas untuk membunuhnya. Itu mudah. Dia hanya orang luar yang tidak tahu dunia. Ketika Menara Tianwei mengeluarkan perintah, semua informasi secara alami akan dikirimkan, dan Ying Yi secara alami akan mengetahui segalanya. Orang yang dapat mengambil hati Kaisar Piton Darah dengan satu gerakan memang tidak lemah. Sayangnya, orang tersebut tidak mengambil tindakan terhadap Presiden Tengkorak Zuo. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Presiden Zuo Skull, dalam hal ini, apalagi yang perlu ditakutkan? Jika pihak lain memiliki kekuatan raksasa seperti mendiang kaisar, apakah perlu memeras? Dengan satu gerakan, hati Presiden Zuo Skull tercabut. Adapun Kaisar Puncak Jangka Menengah. Menurut pendapat Ying Yi, tidak ada Kaisar Puncak Jangka Menengah di kota Nanyuan yang dia takuti. Karena itu adalah perintah yang diberikan oleh pembuat poster sendiri,
Maka cepatlah pergi, selesaikan tugas, kumpulkan lebih banyak pahala. Sehingga pembuat poster dapat merekomendasikan saya untuk berlatih di markas University Waitian sesegera mungkin, sosok itu bergerak dan langsung menyatu ke dalam kehampaan, menghilang. Hanya mayat di tanah yang dibiarkan hancur secara diam-diam, dan bidang bintang yang telah kehilangan inti bintangnya mengering sedikit demi sedikit, menjadi bidang bintang mati. Di laut kosmik, tanpa latar belakang atau kekuatan yang cukup, terdapat terlalu banyak bidang bintang yang dapat dihancurkan oleh orang kuat kapan saja. Kota Nanyuan, di Gua Qinchen. Wanita bangsawan itu dengan cepat memperkenalkan semua fungsi gua kepada Qinchen, dan kemudian berdiri di samping, tidak bergerak. Mengapa kamu tidak kembali? Saroye memandang wanita bangsawan itu dengan bingung. Wanita bangsawan itu berkata dengan tenang, Yang Mulia pertama kali datang ke kota Nanyuan. Manajer Si Guang meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Selain memperkenalkan fungsi gua, saya juga bisa menjaga gua untuk Anda di masa depan. Sebagai selama kamu membutuhkanku untuk melakukan apapun, tidak peduli apa yang bisa aku lakukan apapun. Mata Saroye melotot. Aku bisa melakukan apa saja. Wanita bangsawan itu berkata tanpa mengubah ekspresinya. Cek, istana Sidai ini sungguh mewah akhir. Saroye menoleh untuk melihat ke arah Qinchen. Tuan, Qinchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk Anda lakukan di sini. Anda dapat kembali. Tuan, saya bisa melakukan apa saja. Wanita bangsawan itu memandang Qinchen tampak sombong. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya, dan kebanyakan orang tidak membutuhkannya untuk tampil. Kamu boleh pergi. Qinchen berkata dengan dingin, paksaan yang tak terlihat memenuhi udara, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Ledakan, jiwa wanita itu serasa dipukul dengan keras, seluruh tubuhnya terguncang, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dia tampak ngeri dan tidak berani tinggal. Dia segera membungkuk dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area gua, jantungnya yang berdebar kencang menjadi tenang. Angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah dia telah ditangkap air. Tampilan yang menakutkan, wanita itu tidak berani berhenti dan segera terbang menuju istana Siloan. Dia ingin mencari manajer Si Guang untuk kembali ke kehidupannya sesegera mungkin. Di dalam gua, Qinchen menyempurnakan seluruh formasi dan menyerahkan token di tangannya kepada Saroye. Aku akan memberimu token ini. Kamu bisa masuk dan keluar gua dengan bebas di masa depan. Dengan kekuatan Qinchen, dia bisa masuk dan keluar gua dengan bebas tanpa token. Terima kasih, Tuan. Saroye mengambil perisai itu, merasa bahagia di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Tuan, wanita tadi cantik, tapi menurut saya Anda tidak perlu mengusirnya begitu terburu-buru. Anda bisa membiarkannya tinggal beberapa hari lalu mengusirnya, usul Saroye. Qinchen menatap Saroye dengan dingin. Saroye meluruskan ekornya dan menegangkan tubuhnya. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, haha, aku hanya bercanda, hanya bercanda. Aku serahkan ini padamu. Ayo berlatih sebentar dulu. Qinchen meninggalkan beberapa patah kata dan berbalik untuk memasuki aula inti gua. Baiklah, Tuan, Anda terlalu pekerja keras. Tidak, saya harus bekerja lebih keras. Saroye merasakan tekanan yang kuat. Pertama, cerna sepenuhnya hati Kaisar ke Labang Kaisar. Seharusnya dapat meningkatkan kultivasi saya. Sayangnya saya tidak memiliki hati Kaisar di tahap tengah untuk menelannya. Jika saya mendapatkan lebih banyak lagi, saya mungkin tidak bisa melakukannya. Berapa lama untuk menjadi Kaisar jangka menengah? Saroye menantikannya. Ada aturan dalam klan. Kamu tidak boleh mengandalkan terlalu banyak kekuatan eksternal untuk berlatih di luar. Aku ingin tahu apakah mengikuti orang dewasa termasuk mengandalkan kekuatan eksternal. Lupakan saja. Saroye segera menemukan puncak gunung dan langsung berlatih. Aula inti di dalam gua. Qinchen duduk bersila, dan kristal Kaisar langsung muncul di tangannya. Patah. Begitu dia menunjukkannya, kristal Kaisar di depannya langsung terbelah, dan kekuatan jalan laut kosmik menghilang dari kristal Kaisar dengan sangat jelas. Aturan yang jelas dari Kaisar Laut Semesta,
tidak heran kaisar kristal ini sangat berharga. Qin Chen pernah mengendalikan jalan tak berujung di alam semesta asli dan dunia bawah. Dan mencoba-coba setiap jalan dari dirinya, Qin Chen segera menyadari bahwa meskipun aturan di depannya hanya sebagian dari keseluruhan aturan, itu berisi informasi yang cukup tentang aturan kaisar. Jika ada jenis kristal kaisar tertentu dengan aturan yang cukup untuk jalan besar, jika terus diserap, saya khawatir kristal itu benar-benar mampu menumbuhkan kaisar baru yang kuat. Pantas saja ada begitu banyak kaisar agung di lautan kosmik ini. Hanya saja kaisar agung yang dibudidayakan dengan cara ini tidak lahir dari wawasan mereka sendiri. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melangkah terlalu jauh di masa depan. Selain itu, jika Anda ingin memupuk seorang kaisar yang hebat, Anda perlu mengkonsumsi banyak energi. Kaisar kristal bukanlah jumlah yang kecil. Petik 2. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Berpikir seperti ini, kristal kaisar dengan cepat dihancurkan oleh Qin Chen, dan banyak aturan kaisar diserap oleh pemahaman berkelanjutan Qin Chen. Untuk Qin Chen saat ini, secara alami tidak akan ada kekurangan seperti itu. Dia memahami hampir semua hukum alam semesta. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah menambah kekuatan kaisar. Dan kristal kaisar ini hanya menutupi kekurangannya. Ledakan. Kristal kaisar di depannya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan ketika Qin Chen mengasingkan diri, beberapa hari kemudian, panggilan sesosok tiba-tiba berkumpul di luar gua Qin Chen. Bab 5775. Ini orangnya. Istana utama kota Nanyuan. Ini adalah tempat paling tangguh di kota Nanyuan, dengan formasi besar di mana-mana dan orang-orang kuat seperti awan. Kota Nanyuan saat ini dikendalikan oleh keluarga Mo Yun yang paling kuat. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu berapa era yang lalu, keluarga Mo Yun menghasilkan kekuatan besar. Orang kuat ini bertanggung jawab atas pasukan besar di Laut Kosmik, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Kaisar Agung, dalam pertempuran dengan dunia bawah. Dia telah membuat pencapaian besar dan membunuh beberapa orang kuat di tahap akhir dari dunia bawah. Namun dalam pertempuran melawan Kaisar Nether dari dunia bawah, mereka memiliki beberapa orang kuat dengan reputasi besar di Laut Semesta Selatan. Mereka membunuh Kaisar Nether bersama-sama, mengakibatkan banyak korban jiwa. Dia juga dilukai oleh Kaisar Nether dan hanya bisa datang untuk beristirahat di belakang. Kemudian, setelah pertempuran di dunia bawah, leluhur keluarga Mo Yun ini, dengan mengandalkan eksploitasi militernya yang termasyhur, mengambil alih kota Nanyuan dan menjadi penguasa kota Nanyuan saat ini, yang telah menyebar hingga hari ini. Saat ini, keluarga Mo Yun telah lama terjalin di kota Nanyuan. Bisnis selama ratusan juta tahun telah menyebabkan keluarga Mo Yun berkembang pesat dan melahirkan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun karena nenek moyang keluarga Mo Yun telah mengasingkan diri dan sudah lama tidak terlihat, sebagian orang menduga nenek moyang keluarga Mo Yun telah meninggal atau hampir menjadi penganut Tao. Keluarga Mo Yun juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Saat ini di aula yang megah ini, seorang lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan sedang duduk bersila di tengah aula. Di sekelilingnya, kekuatan hukum alam semesta dan lautan mengalir seperti air pasang, terus naik dan turun seiring dengan menelannya. Tuan kota, seorang pemuda kuat yang mengenakan baju besi perak datang dengan cepat, berlutut di sini, dan dengan hormat memberi hormat kepada orang di tengah aula. Mo Yun Xiao, ada apa? Orang tua itu membuka matanya, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Tuan kota, menurut pemantauan pembentukan rumah Tuan kota, sosok pembunuh utama Menara Tianwei telah kembali ke kota Nanyuan dan bersembunyi di luar area gua inti Qin Chen. Jika tebakannya benar, target lawan seharusnya adalah Qin Chen. Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan hormat. Oh, sebuah cahaya tajam melintas di kedalaman mata lelaki tua itu. Menara Tianwei ini sangat berani. Apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan langsung di kota Nanyuan kami? Syarat apa yang disetujui Zuo School untuk Menara Tianwei? Tianwei Lu dikirim untuknya. Jejak keraguan muncul di mata lelaki tua itu. Istana penguasa kota mengendalikan seluruh formasi kota Nanyuan. Selama mobilisasi kekuatan apapun di kota itu diselidiki secara khusus, jejak lawan dapat dengan mudah dideteksi.
Kecuali metode pembentukan atau penyembunyian pihak lain melampaui kota Nanyuan saja, dengan cara ini kita dapat menghindari pengawasan yang disengaja terhadap istana Tuan Kota. Namun, hanya ada sedikit orang kuat seperti itu di seluruh kota Nanyuan. Informasi sebelumnya tentang perjalanan Zuo School ke Menara Tianwei sebenarnya telah dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Tuan Kota, apakah Anda ingin menghentikannya? Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan suara yang dalam. Berhenti. Orang tua itu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Dia menyipitkan matanya, dengan secercah cahaya di matanya. Asal-usul Qin Chen itu aneh, dan dia juga ditemani oleh klan Komodo. Alien seperti itu, jika Anda orang yang kuat, istana Tuan Kota saya harus menemukan cara untuk memenangkannya. Ya, orang ini terlalu misterius, dan kekuatannya sangat sulit untuk dinilai. Karena Yingyi dari Menara Tianwei telah mengambil tindakan, ada baiknya kita mencari tahu. Mari kita lihat apa kekuatan pihak lain dan apakah itu layak untuk diperhatikan keluarga Moyun kita. Pemuda kuat berbaju besi perak ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi jika pihak lain mati di tangan Yingyi, maka orang tua itu mencibir, jika orang itu mati di tangan Yingyi, itu akan membuktikan bahwa keahliannya lebih rendah dari orang lain. Orang seperti itu, jika kamu mati, kamu akan mati, dan itu tidak layak untuk diperhatikan dan dibujuk oleh penguasa kota kita. Pada saat itu, keluarga Moyun kita bahkan dapat mengirim secara diam-diam pesan kepada klan Komodo dan biarkan klan Komodo membalaskan dendam Nyarosa. Ini juga mungkin melemahkan kekuatan Menara Tianwei. Mata lelaki tua itu dingin. Menara Tianwei diwarisi dari alam semesta, Hai Tianwei Tian, dan memiliki latar belakang yang mendalam. Bahkan keluarga Moyun saya tidak dapat membunuhnya dengan gegabah, tetapi jika klan Komodo mengambil tindakan, maka tanpa bahaya tersembunyi ini. Ini adalah rencana untuk mengusir harimau dan menelan serigala. Pemuda berbaju besi perak tiba-tiba berkata, bagaimana jika Qin Chen baik-baik saja? Jika dia bisa selamat dari pembunuhan Yingyi, maka dia bisa dianggap berhasil. Kemudian Anda bisa memenangkan pihak lain atas nama keluarga Moyun saya. Orang tua itu tertawa, keluarga Moyun saya tidak akan menderita kerugian apapun di dalam atau di luar. Pemuda berbaju besi perak menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Kota, rencanamu baik-baik saja. Oke, tapi menurutku, jika pihak lain tahu bahwa kita berperilaku seperti ini, itu akan sulit bagi pihak lain untuk benar-benar menjalin hubungan dari hati ke hati dengan istana Tuan Kota saya. Saya khawatir hal itu akan merugikan diri sendiri. Kita tidak bisa menjalin hubungan dari hati ke hati, ya. Lalu kenapa? Orang tua itu memandang pemuda berbaju besi perak dengan dingin dan mengajarkan. Moyun Xiao, kamu adalah orang yang bangga di generasi kita. Keluarga Moyun tidak mengharuskan siapapun untuk dekat. Satu-satunya hal adalah apakah pihak lain layak untuk digunakan. Ya, Moyun Xiao ragu-ragu, lalu mengangguk, kalau begitu pergi dan cari tahu situasi pertarungan antara kedua pihak. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Moyun Xiao mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat sosok Moyun Xiao yang pergi, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, keluarga Moyun saya benar-benar mengalami kemunduran. Suatu ketika, seorang kaisar asing kecil membutuhkan perhatian seperti itu dari saya. Faktanya, jika identitas Nyarosa sebagai anggota klan Komodo tidak cukup untuk membuat keributan tentang Tianweilu, seorang kaisar asing jangka menengah. Dia tidak akan layak untuk dilirik lagi sebagai penguasa kota. Dalam kesedihan, lelaki tua itu terus memejamkan mata dan berlatih. Paviliun Abadi. Master Paviliun Abadi berbaring di sana dengan malas, dengan lembut mengambil anggur hijau zamrud di tangannya, memasukkannya ke dalam bibir merah cerahnya, menggigitnya dengan lembut. Dan jus manis keluar dari mulutnya. Yah, anggur langit berbintang ini cukup bagus. Jubah wanita itu berantakan, napasnya membiru, dan dia menunjukkan ekspresi puas. Master Paviliun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan cepat muncul di ruangan itu dan memberi hormat dengan hormat. Ada apa? Wanita itu memandangnya dengan ringan. Master Paviliun, menurut informasi dari Paviliun Abadi kami, bayangan Menara Tianwei kembali dari menjalankan misi, tetapi dia tidak kembali ke Menara Tianwei untuk kembali ke kehidupannya. Sebaliknya,
dia menghilang tanpa jejak, berkata dengan hormat. Oh, wanita itu menjadi tertarik dan langsung duduk. Lengannya yang seputih akar teratai terlihat jelas. Menariknya, apakah Menara Tianwei mengirim Ying Yi untuk mengincar Qin Chen? Wanita itu menjadi tertarik. Ying Yi itu dikatakan telah mempraktikkan aturan 10.000 bayangan dan dapat berubah menjadi miliaran. Di antara banyak pembunuh di Menara Tianwei, dia memiliki kemampuan terkuat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, Tianwei Lu bertekad untuk mengetahui kekuatan lawan. Orang itu Zuo Shou tidak akan memberitahu Tianwei Lu berita tentang keluarga Luo, kan? Kalau tidak, bagaimana Tianwei Lu bisa bersedia bantu dia melakukan ini? Mata wanita itu berkedip, jadi, berita bahwa keluarga Luo memiliki informasi tentang pohon suci Wukong itu benar. Seharusnya 9 dari 10. Orang tua itu berkata dengan hormat, inilah yang diketahui bawahan saya setelah membaca informasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan menggunakan nama Anda, Master Pavilion, untuk membaca informasi di database intelijen di atas. Pavilion abadi, dia mendapat banyak informasi, dan dalam beberapa hari, dia telah menemukan beberapa petunjuk. Haha, mari kita lihat saja. Wanita itu menjilat lidahnya, menunjukkan ekspresi antisipasi. Anak itu, sebaiknya kamu tidak mati di tangan Ying Yi, jika tidak. Betapa membosankannya kota Nanyuan ini. Saya tidak tahu detail pertarungan ini, kalau tidak, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pasti seru, ucap wanita itu dengan suara jernih. Selain rumah tuan kota dan paviliun abadi, Menara Tianwei dan masyarakat Tengkorak dan Tulang juga memperhatikan gua inti kota Nanyuan saat ini, menunggu laporan Ying Yi. Pada saat ini, hanya kekuatan besar di seluruh kota Nanyuan yang tahu bahwa Qin Chen akan menghadapi penyergapan. Di luar Gua No. 6199, distrik Yuanjia, gua inti dari rumah tuan kota, Ying Yi bersembunyi di sini di langit malam yang tak berujung saat ini. Formasi gua di kota Nanyuan benar-benar merepotkan. Untungnya, teknik pelarian 10.000 bayangan milikku terintegrasi sempurna dengan aturan kehampaan. Selain itu, dengan harta rahasia formasi yang diberikan oleh pemiliknya, aku bisa melarikan diri ke dalamnya secara diam-diam, jika tidak saya khawatir begitu dia memasuki tempat ini. Dia diperhatikan oleh pihak lain. Angin tak kasat mata bertiup melalui kekosongan di dalam gua, dan sosok yang tampaknya tidak ada dalam kenyataan memasuki gua Qin Chen. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sistem pemantauan formasi Istana Tuan Kota telah mendeteksi invasinya, tetapi mereka tidak segera memperingatkan Qin Chen. Meskipun gua ini tidak besar, ia memiliki segalanya. Ying Yi melihat sekeliling dan berkata, saya khawatir akan membutuhkan puluhan ribu kristal kaisar untuk membeli gua seperti itu. Sayang sekali. Jika anak ini menyewa sebuah gua, kaisar ini akan sangat bagus jika kristal itu disimpan bersamaku dan diambil olehku. 10.000 kristal kaisar adalah jumlah yang besar bagi Ying Yi. Panggilan. Bermeditasi di dalam hatinya, Ying Yi dengan cepat berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tak terlihat dan melihat sekeliling gua. Hal pertama yang dia rasakan adalah Saroye, yang sedang menjaga dan berlatih di sebuah gunung besar di dalam gua. Ini adalah binatang komodo, dengan tingkat budidaya kaisar puncak awal. Ying meliriknya dan berkata dalam hati, seekor binatang komodo sebenarnya mencari perlindungan dengan yang lain. Saya khawatir komodo biasa yang diusir. Dari klan, banyak binatang buas. Dengan kekuatan dan visi Ying Yi, dia tentu saja meremehkan Saroye yang terbaring di sana. Sebagai seekor komodo, dengan latar belakang seperti itu, hingga benar-benar berlindung pada orang lain, hal ini sangat merugikan dirinya sendiri. Berlindung di Menara Tianwei adalah tindakan yang tidak berdaya, dan itu bukan pilihan. Berbaring di sana dengan santai, tanpa pertahanan apapun, penuh celah. Ying Yi diam-diam menghindari Saroye dan memasuki aula utama jauh di dalam gua. Hah! Saroye samar-samar merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepertinya ada nyamuk yang baru saja lewat. Di aula utama, Ying Yi telah melihat Qin Chen berlatih di sana. Apakah ini orang ini?